mengerti, rela berkorban untuk ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku semua dimanapun kalian berada, mari kita mengistiqomahkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, memberikan rahmatnya kepada kita semua, keselamatan bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat nanti, Allahumma amin. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi Syekh Tasuki Syarifai, wa ila hadrati Al-Imam Al-Bukhari wa jami' masyayikhina wa masyayikhina wa asatidina wa asatidina, nafa'anallahu bi'ulumihim fit ini, wa nakhussu khususan ila hadratu Syekh Haji Muhammad Hashim Ash'ari wa jami' usulihi wa furu'ihi wa masyayikhihi wa masyayikhihi wa talamidhihi wa talamidhihi, nafa'anallahu bi'ulumihim fit tarain wa jami' abaina wa ummahatina. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fit taraini, amin ya rabbal alamin. Babu bukail walidaini, utawi iki iku bab nerangno bukail walidain, membuat menangis kedua orang tua kita. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita berbicara tentang penegasan dari hadratur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa durhaka kepada orang tua, uququl walidain, yang didefinisikan sebagai al-isaah alaihima, memperlakukan mereka dengan buruk, wa adamu taufiyati hukukihima, dan tidak memenuhi hak-hak orang tua. Kemarin ditegaskan oleh hadratur Rasul bahwasanya ini adalah termasuk dosa, dan tentunya ketika dia dosa maka dia berimbas pada al-uqubah ketika tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan uqubah ini kemarin disampaikan hadratur Rasul adalah sejenis, selevel dengan uqubah yang harus dipercepat siksanya bagi pelakunya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata hadratur Rasul kemarin dalam hadisnya, menyatakan sebagai uqubah yang ajdaru dzambin, sebagai dzam, dosa yang ajdaru ayu ajjala li sahibihi, al-uqubah, dosa yang lebih layak untuk siksanya itu dipercepat, gitu ya. Jadi percepatan siksa, tidak enak ya. Percepatan siksa bagi pelaku dosa uququl walidain, yaitu kapan? Fil hayati ad-dunya, di dalam kehidupan kita di dunia ini. Tetapi siksa ini ditegaskan oleh hadrat Rasul ma'ama yuddakharu lahu, kemarin itu, yaitu tetap tidak menghilangkan siksa yang akan diberikan nanti di akhirat. Tentunya ini ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaafkan. Ini kan sebuah ancaman yang luar biasa. Bahkan kemarin di hadis berikutnya hadrat Rasul menyatakan bahwasanya uququl walidain ini termasuk akbarul kabair. Tidak hanya dosa besar, tapi dia adalah paling besarnya dosa-dosa besar, gitu ya.
Kemarin kita tentu masih ingat bahwasanya ketika Hadratur Rasul menyampaikan kepada para sahabatnya, apa pendapatmu tentang zina, apa pendapatmu tentang syurbil khamri, apa pendapatmu tentang as-sariqah. Kita ambil syurbul khamri saja. Dalam riwayat, dalam hadis yang lebih lama lagi kita bahas, Rasul menyatakan syurbul khamri ini sebagai ummul fawahish. Tapi ternyata ummul fawahish yang dilekatkan pada syurbul khamri ini masih kalah dengan apa? Yang pertama dengan asyirku billah, yang kedua uququl walidain. Tentu kita ini punya ketakutan untuk melakukan dosa, apalagi dosa besar seperti zina. Luar biasa ini, kita sangat takut dianggap pezina. Bahkan kalau kita punya foto berduaan dengan siapa, segera kita sembunyikan, kita hidden. Kenapa? Karena kita takut dianggap sebagai zanin, gitu ya. Kita takut dianggap melakukan dosa zina ini. Tapi terkadang kita ini terasa tidak takut dianggap sebagai anak yang durhaka. Tapi setelah kita mempelajari adab bagaimana seorang anak pada orang tua ini, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita sehingga kita ini bisa lebih berhati-hati lagi dalam memperlakukan, bermuamalah, bermuasyarah, bermusahabah dengan kedua orang tua kita. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, bicara buka walidain, membuat nangis orang tua, tentu ini adalah tangisan kesedihan ya. Ya, karena orang menangis itu tidak hanya karena bersedih, kadang kita ini bahagia pun juga ditandai dengan menangis ya. Kita bisa masuk di perguruan tinggi yang kita inginkan, kita dapat beasiswa, kita bisa mondok dekat dengan kiai, kadang terenyuh kemudian menangis. Kadang kita dapat hadiah, tidak percaya, menangis gitu. Ya tentu bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud di sini adalah buka walidain dalam arti membuat orang tua menangis karena kesedihan, karena sakitnya hati mereka yang disebabkan oleh perilaku kita sebagai anak. Tentu itu yang dianggap ya. Jadi membuat nangis orang tua yang disebabkan karena kekecewaan, kesedihan mereka terhadap perilaku kita sebagai anak mereka. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah, ini ada kode tha, yaitu al-athar. Berarti ini adalah kalam sahabi ya. Haddatsana Musa qala haddatsana Hammad ibnu Salamata an Ziyadin ibni Mihraq an Toisalata annahu, teman setuhune Toisalah iku sami'a mendengar, midanget sapa Toisalah mendengar Ibnu Umar ing Sayyidana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ini qaulnya Sayyiduna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Yaqulu hale dawuh sapa Ibnu Umar, kata Toisalah, saya mendengar Sayyiduna Ibnu Umar berkata demikian. Bukaul walidaini minal uquqi wal kabairi. Bukaul walidaini utawi nggarai nangis wong tua loro, membuat kedua orang tua menangis, ya tentu ai ahadihima gitu ya, au ahadihima, walaupun tidak bapak dan ibu yang menangis, cukup bapak saja atau cukup ibu saja, ini juga masuk ke sini. Kata Sayyidina Ibnu Umar, membuat menangis kedua orang tua atau salah satu dari orang tua, iku minal uquqi, termasuk kedurhakaan. Jadi termasuk kezaliman seorang anak adalah membuat sedih orang tuanya. Oleh karena itu maka sudah sewajarnya bahwasanya kita sebagai anak itu bukan membuat mereka bersedih, tapi mereka harus kita buat happy. Bagaimana orang tua happy dengan kita, bagaimana orang tua senang dengan kita, itulah al-ihsan ilaihima. Ngomong kira-kira bapak ini seneng kalau saya ngomong dengan bapak seperti apa? Bapakmu agak Jawanya kental gitu ya, maka ngomongnya dengan kromo inggil lah gitu.
bapakmu biasa santai mbek bapak ini ngono ya. Ya tetap sopan gitu ya. Tetap sopan dan tetap menjaga perasaan, jangan sampai karena kedekatan koyo wis plek ngono bapak ambek ibu kemudian terus kita tidak sengaja menyakiti hati mereka. Ini juga bahaya, ini bahaya. Pernah dikisahkan bahwasanya ada seorang anak diminta makan bersama ibunya ya. Pernah saya ceritakan, yaitu ada ibu manggil anaknya, ayo nak sini makan bareng ibu. Anaknya tidak mau. Anaknya tidak mau. Sampai diulang 3 kali, ayo nak. Sampai ibunya bertanya, kenapa engkau tidak mau makan dengan ibu? Dan jawabannya cukup luar biasa. Jawaban sang anak, saya khawatir ibundaku. Kalau saya makan dengan ibunda, maka ibunda akan mengambil apa yang ibunda sukai dalam piring itu keduluan saya. So mau makan wak tempe gitu ya, wak tempe, wak sate, ibu katanya njupuk sate, kemudian kamu ternyata tanpa pengetahuan kamu bahwa ibumu pingin njupuk sate, kamu duluin njupuk sate. Ini yang tidak diinginkan. Khawatir sekali bagaimana nanti orang tua itu, duh, kayak tak jupuk kok dijupuk anakku. Ya tentu orang tua akan mengalah, tapi anak ini cukup menjaga perasaannya. Harusnya kita begitu. Jadi saat ngomong dengan orang tua, kita pikir terlebih dahulu. Terutama kalian yang kelas 12 ya. Hari ini mungkin orang tuamu sudah punya planning dari lama, kamu nanti lulus Aliyah atau Bireng, lulus dari Pondok Al-Mansuri Alisan Kalijaring, nanti pinginnya kamu disekolahkan di sini, kamu pinginnya diplanningkan untuk begini gitu. Lah ternyata ketika ini tidak match dengan keinginan kamu, ketika ini tidak cocok dengan keinginan kamu, maka jangan sampai penolakan yang kamu lakukan itu kemudian disampaikan dengan cara yang tidak benar sehingga membuat mereka menangis. Jangan sampai. Masih banyak cara berkomunikasi yang baik dengan orang tua untuk menyampaikan keinginan kita sekalipun itu berbeda dengan orang tua. Dan tentunya sampean semua lebih paham bagaimana kebiasaan wong tuane sampean, lek diskusi kayak apa, lek beda pendapat kayak apa gitu ya. Sampean kan sudah jadi anaknya, katakan sekarang sudah umur 18, sudah 18 tahun sampean bermuasyarah, bermusahabat dengan wong tua sampean, mesti sampean tahu ini sing gak disenangi bapak, ini yang disenangi, ini yang membuat ibu menangis, ini itu sampean sudah tahu itu, maka lakukan yang terbaik, jaga perasaan mereka, karena kata Sayyidina Ibnu Umar ini adalah buka'ul walidain minal uquq, membuat orang tua menangis karena kesedihannya terhadap perilaku kita, terhadap pembangkangan kita, itu termasuk al-uquq. Dan kalau sudah termasuk al-uquq, maka kemarin kata Hadratus Rasul, ajdaru ayu ajjal, lebih layak siksanya untuk segera dirasakan oleh sang anak itu, ma'ama yuddakharulah, dengan tambahan siksa nanti di akhirat yang tentunya lebih pedih jika Allah tidak memaafkan. Maka ayo kita jaga minal uquq wal kabairi, lan termasuk piro-piro dosa besar. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu anak-anakku, sekali lagi, boleh berbeda dengan orang tua, tapi sampaikan berbedamu dengan orang tua dengan cara yang baik. Dan tentunya nanti ketika pilihan orang tua tetap tidak bisa disinkronkan, maka tentu pilihan orang tua harus diutamakan, pilihan orang tua harus dinomorsatukan. Jagalah perasaan mereka, insya Allah jika kalian menjaga perasaan mereka, maka Allah akan memberikan keridhoannya, memberikan kehidupan yang luar biasa kepadamu. Saya teringat kisah Al-Imam Syekh Ramadan Buti, di usia yang muda, masih belasan tahun, sang ayah Syekh Mullah Ramadan ingin menikahkannya. Kata Syekh Ramadan Buti, belum terfikir olehku untuk menikah. Tapi ayahnya terus mendorong. Maka Syekh Ramadan Buti mengikuti perintah ayahnya untuk menikah dengan perempuan yang dikatakan Syekh Ramadan Buti sendiri usianya di atas Syekh Ramadan Buti. Tapi apa kemudian setelah dia menuruti titah ayahnya itu, beliau ketika lagi tidur dibangunkan sama sang ayah pada subuh. Kamu kenapa masih tidur?
Saya bermimpi Hadratul Rasul Muhammad beserta 3 orang mendatangiku untuk menyampaikan selamat atas pernikahan kamu. Bayangkan, Syekh Ramadan Buti menikah mengikuti orang tuanya, padahal dia sendiri sebenarnya tidak ingin, belum punya keinginan untuk menikah. Tapi begitu dia mentaati perintah ayahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi bisyarah melalui ayahandanya bahwasanya Hadratul Rasul dengan 3 orang bersamanya mengucapkan tahniah selamat atas pernikahan Syekh Ramadan Buti. Dan ini adalah tentu keberkahan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, keridhaan dari Hadratul Rasul Muhammad yang disebabkan oleh keridhaan orang tua, karena Syekh Ramadan Buti mau manut mengikuti apa yang dikehendaki oleh orang tuanya. Anak-anakku, tentu di kehidupan kita mungkin tidak dipaksa menikah, tidak dipaksa apa, mungkin dipaksa yang lain, dipaksa kuliah di tempat ini, dipaksa mondok di tempat ini, dipaksa. Ya mungkin itu terasa tidak enak, tapi berhati-hatilah dalam menolak mereka, perlakukan mereka dengan baik, komunikasi yang baik. Kalau sudah buntu, tidak bisa, menurut cerita tadi Syekh Ramadan Buti, menurut apa yang kita baca, utamakan pilihan orang tua. Saya yakin-yakinnya seperti apa yang dilakukan Hadratul Rasul, ridho Rabbi fi ridhol walid, wa sakhatur Rabbi fi sakhatil walid. Keridhaan Allah bersama keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah berada di kemurkaan orang tua. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang baik, anak yang solih, anak yang dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantaran orang tua kita ridho kepada kita semua. Allahumma amin. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah al-mustafa wal murtada wa banahuma wal fatimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'anun fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Hayyun samadun baq walahu kanafun waq. Subhanal malikil khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qarib, ya aziz, khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman, ya jabbaru, ya ghafaru, ya sattar, khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman, ya azizu la yudam, ya qayyumu la yanam, khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman, ya dhan ni'matis sabighah wa ya dhal karamatil zahirah, ya dhal hujjatil balighah, khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman, ya qaimul la yazul wa ya alimul la yansa, ya baqi la yafna, khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman, ya hayyu la yamut, ya samadu la yad'am, ya ghaniyu la yaftakir, khallisna minal waba. Ya Allah la mana aman, ya arham min kulli rahim, ya a'lam min kulli alim, ya ahkam min kulli hakim, ya aqra min kulli karim, ya a'dha min kulli alim, ya aqda min kulli qadim, khallisna minal waba. Ya Allah al-aman, ya man huwa fi sultani qawi, ya man huwa fi dhati qawi, ya man huwa fi izzihi latif, ya man huwa fi lutfi syarif, ya man huwa fi mulki ghani, khallisna minal waba. Ya Allah al-aman, ya man ilayhi yahrubul asun, ya man alayhi tawakkalul mutawakkilun, ya man ilayhi yalja'ul laji'un, ya man ilayhi yafza'ul mudnibun, khallisna minal waba. Ya Allah al-aman, ya Allah as'aluka bi asma'ik ya alim, ya da'i, ya hakim, ya sabur, ya wadud, ya afu, ya ghafur, ya syakur, ya quddus, ya ghayyur, ya qayyum, khallisna minal waba. Ya Allah la mana, ya sami', ya badi', ya rafi', ya wasi', ya hafid, ya muqit, ya mujib,
خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله الأمان 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 برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.